Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hutang atau al-qard mempunyai arti memotong atau dengan kata lain memberikan harta yang dimiliki kepada orang lain untuk digunakan dengan benar dan nantinya akan dikembalikan kepada orang yang memberikan harta tersebut. Dalam kehidupan saat ini, hutang piutang sudah menjadi suatu hal yang biasa, bahkan dapat dikatakan telah menjadi lifestyle seseorang ketika dirinya tidak mempunyai uang. Alasan kekinian dan kebutuhan menjadi pemicu hampir sebagian orang berani untuk melakukan transaksi hutang piutang. Selain itu, adanya perkembangan yang pesat dari berbagai program pinjaman yang ditawarkan oleh bank, koperasi peminjaman, ataupun lembaga lainnya, sehingga proses peminjaman hutang semakin mudah dilakukan. Sungguh sangat ironi, meskipun hukum hutang piutang dalam Islam diperbolehkan dan bukan suatu perbuatan dosa, akan tetapi sebaiknya hal ini dihindari. Oleh karena itu, jika akan berhutang boleh saja dilakukan jika sedang berada pada kondisi darurat, bahkan dapat dikatakan jika sedang berada pada kondisi hidup dan mati. Selain itu, jika seorang muslim ingin melakukan transaksi hutang piutang, maka perlulah mengetahui bahwa ada bahaya dari hutang piutang di dalam Islam. Lalu, apa saja bahaya melakukan hutang piutang tersebut? Bagaimana jika seseorang terpaksa harus berutang? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Bahaya transaksi hutang piutang. 1. Meninggal dalam keadaan memiliki hutang, kebaikannya sebagai ganti. Islam melarang umatnya untuk meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Hutang bisa menjadi pemberat dan penghapus kebaikan kelak saat dihisab di akhirat. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti, karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat, keadaan orang yang mati dalam keadaan masih membawa hutang dan belum juga dilunasi, maka untuk membayarnya akan diambil dari pahala kebaikannya. Itulah yang terjadi ketika hari kiamat, karena di sana tidak ada lagi dinar dan dirham untuk melunasi hutang tersebut. 2. Jiwa orang yang berhutang masih menggantung. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa hutang yang belum dibayar menjadi pemberat dan membuat jiwa tidak diterima terlebih dahulu. Untuk itu, jangan sampai hal ini terjadi. Saat kita masih hidup di dunia, maka segerakanlah membayar hutang. 3. Tidak berniat membayar hutang, maka dia pencuri. Yang lebih parah dari berhutang adalah ketika mereka tidak berniat untuk membayar dan menyelesaikan hutangnya. Mereka akan diberikan status sebagai pencuri karena menggunakan dan memakan uang yang bukan haknya. Ini sama seperti pencuri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Suhaib Al-Khair, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dan status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. 4. Dosa hutang tidak terampuni walau mati syahid. Hutang yang tidak dibayar adalah dosa. Sekalipun mati syahid, dosa hutang masih belum terampuni. Mungkin karena hutang erat kaitannya dengan hak harta orang lain. Sama seperti kita mengambil harta orang lain, sedangkan kita tidak mengembalikannya. Disebutkan mengenai hal tersebut dalam hadis berikut. Semua dosa yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. 5. Hutang adalah suatu yang memberatkan hidup di dunia dan akhirat. Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaid halaman 57 Darul Aqidah mengatakan, Nabi SAW
meminta perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa dan banyak hutang, karena banyak dosa akan mendatangkan kerugian di akhirat, sedangkan banyak utang akan mendatangkan kerugian di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari hutang. Hal ini menunjukkan bahwa hutang memang memberatkan manusia dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Untuk itu, berdoa dan berikhtiarlah agar kita dijauhi dari hutang dan dari ketidakmampuan kita membayar hutang. Jika harus berhutang, hukum hutang piutang dalam Islam memang diperbolehkan. Akan tetapi, alangkah lebih baiknya untuk menghindarinya. Agar terhindar dari berbagai bahaya yang telah disebutkan tadi, maka hindarilah untuk berhutang. Namun, jika tetap harus berhutang, maka perhatikanlah hal-hal berikut sebelum melakukan transaksi hutang piutang. 1. Keadaan yang terpaksa. Hutang diperbolehkan jika memang dalam kondisi yang terpaksa, terutama untuk kebutuhan mendesak atau kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan. Usahakan untuk tidak berhutang untuk kebutuhan konsumtif atau kebutuhan sekunder atau tersier. Pastikan dan hitung terlebih dahulu serta tentukan apakah kita benar-benar mampu membayarnya di kemudian hari agar berhutang lebih rasional. 2. Jika harus berhutang, niatkanlah untuk membayarnya. Jika harus berhutang, maka niatkanlah untuk segera membayarnya. Jangan sampai kita terjebak pada hutang dan menunda-nundanya sampai akhirnya ada godaan untuk tidak mau membayarnya. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil harta orang lain atau berhutang dengan tujuan untuk membaurnya mengembalikannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunaikan untuknya. Dan barang siapa yang mengambilnya untuk menghabiskannya, tidak melunasinya, maka Allah akan membinasakannya. Hadis riwayat Bukhari. 3. Transaksi yang tertulis. Usahakan dalam setiap transaksi hutang piutang maka harus ada saksi dan juga bukti tertulis. Hal ini agar tidak terdapat konflik atau permasalahan di waktu yang akan datang. Misalnya tidak mengakui hutang, tidak merasa berhutang, atau hal-hal lain yang membuat hutang tidak dilunasi. 4. Hindari riba. Riba adalah salah satu cara mengembangkan harta yang diharamkan oleh Islam. Jangan sampai kita terjebak oleh riba. Riba adalah hal yang mencekik dan kita sebagai orang yang berhutang akan terlilit. Orang yang memberikan riba tentu saja berdosa, tapi jangan juga lupa bahwa keputusan untuk berhutang atau tidak ada dalam diri kita sendiri. Hindarilah dan jangan sampai terjebak olehnya. 5. Segera lunasi hutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menunda pembayaran bagi yang mampu merupakan suatu kezaliman. Hadis riwayat Bukhari. Untuk itu sebelum menjadi orang-orang yang zalim, maka segera lunasi hutang. Apalagi jika memiliki kemampuan dan harta sehingga dapat segera membayar hutang. Jangan tunda dan jangan biarkan hutang menumpuk dalam hidup. Bagaimanapun, hutang adalah beban yang harus ditanggung dan diselesaikan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon rezeki yang berkah agar apa yang menjadi tanggungan dapat diselesaikan dengan baik sesuai amanah dan perjanjian dengan pemberi hutang. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.